Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMK Nurul Azhar. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengikuti pelajaran daring. Hari ini kita akan belajar daring bab 2 jaringan nirkabel, yaitu tentang pertemuan keempat. Ayo kita simak materinya. Di sini kita akan membahas yaitu tentang konfigurasi wireless network. Kemarin kita sudah membahas pertemuan jaringan nirkabel yang pertama, yaitu tentang wireless network. Apa sih wireless network itu? Wireless network itu yaitu jaringan tanpa menggunakan kabel. Jadi di sini ada word server, di sini ada access point yang menghubungkan. Di sini ada mobile computer with WLAN. Jadi seperti ini gambarnya konfigurasi atau gambar bagan tentang hubungan jaringan wireless network. Yang pertama ada peer-to-peer configuration. Jadi ada jaringan konfigurasinya itu tentang peer-to-peer. Menggunakan peer-to-peer. Pada jaringan ini, setiap komputer dapat berperan sebagai server. Jadi setiap komputer akan berperan sebagai komputer utama. Jadi tidak ada komputer yang lebih utama, tapi semuanya itu bisa menjadi komputer utama. Jadi mereka ada beberapa bagian. Jadi mereka memegang kendali seperti itu dari jaringan peer-to-peer itu. Setiap komputer dapat menerima dan memberikan akses dari komputer lain. Di sini ada wireless device, yaitu ada access point, client adapter, dan antena. Nah, di sini antena yaitu ada 2,4 GHz antenas, ada 5,4 GHz antenas. Jadi tergantung pakai yang mana, yang besar atau yang kecil. Kita masuk ke pembahasan konfigurasi access point. Di sini kita bisa, misalnya kalian mau praktek atau bukan, nanti akan dibuat satu link ya supaya kalian bisa praktek untuk konfigurasi. Jadi buka web atau browser, masukkan IP internet protokol kalian dari access point. Bisa diklik seperti ini, http://219.168.16.0.50. Jadi masukkan username dan admin pada passwordnya. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya akan nampak layar berikut, klik wizard dan home. Seperti pada gambar tersebut, akan muncul seperti ini. Selanjutnya, masukkan password dan confirm password. Jadi passwordnya itu masukkan password yang pertama dan masukkan password kedua kalinya. Masukkan password dengan access point. Setelah itu, SSID yaitu server set identifier. Jadi masukkan SSID atau itu bisa ID kita. Masukkan SSID dan channel yang digunakan sebagai nama jaringan wireless Anda adalah nomor kanal yang digunakan. Jadi setiap kita menggunakan WiFi kan suka ada password. Nah, kalau kita misalnya mau mendaftar, kita gunakan nama kita gitu. Jadi supaya ada di provider itu, misalnya kita mau menggunakan ini, kita di channel berapa kalau menggunakan wizard. Langkah selanjutnya ada web, wide equivalent privacy, default disabled, masukkan enskripsinya, ada di sini enskripsi, ada bit dan WEP mode. Masukkan WEP modenya seperti ada yang di samping di gambar, hexa 09HF, dan masukkan pula key-nya, keyword-nya yaitu dari 1 sampai 4. Ada konfigurasi wireless. Konfigurasi wireless yaitu nama dari access point. Apa itu nama dari access point ya? Sedangkan ASID adalah nama dari jaringan wireless tersebut. Jadi ada channel yang harus dimasukkan dari angka 1 sampai 12, maka akan terbentuklah default 6. Access point ini dan client
adapter harus menggunakan channel yang sama. Jadi misalnya kita menggunakan access point ini dengan adapter, maka kita harus menggunakan channel yang sama supaya jaringan ini akan terhubung satu sama lain. Ada otorisasi, Open System, Shared Key, WPA, WPA-PS. Open System yaitu tidak menggunakan kunci enskripsi, Shared Key, WPA yaitu Wireless Protected Access. Jadi penjagaan pada wireless keamanan menggunakan kunci enskripsi yang berupa secara reguler. Digunakan bersama radius server. Sedangkan WPA-PSK adalah WPA Pre-Shared Key. Jadi katanya itu WPA sendiri adalah untuk home user tanpa radius server. Jadi home user jadi digunakan untuk sebagai rumah untuk user, jadi pusatnya tanpa menggunakan radius terhadap server. Dengan kunci enskripsinya hanya dibangkitkan pertama kali oleh koneksi jaringan. Kita lihat selanjutnya adalah konfigurasi akses point Anda dengan memberikan IP, dengan memberikan alamat kita atau internet protokol kita, subnet mask, dan gateway. Bila Anda milih stage IP address, klik apply. Sini ada gambarnya apply yang warna hijau, centang hijau. Kalian bisa klik itu sudah mengisi bagian-bagian yang 3 dari ini. Ada client adapter. Di sini ada bagian seperti D-Link, data link ya. Sini ada mouse juga, bisa disebut juga USB. Di sini ada card, di sini ada PCNCI. Nah, yang selanjutnya ada pilih wireless network. Setelah kita mau mengkonfigurasi, maka kita memilih di sini ada pilih wireless network, ada PABX dan EIP hotspot. Setelah terkoneksi, klien mencari informasi dari akses point kita, maka akan terlihat mana koneksinya yang terhubung dari dua ini. Maka yang tanda bintang itu berarti jaringan yang terhubung. Nah, di sini ada pengisian ID, SID, tadi dijelaskan di bagian yang pertama. Kalian harus mengisi ini, jangan sampai ada bit-bit yang kosong, maka setelah itu pilih channel dan masuk ke EP setting, sudah disetting, masuk ke aplik yang terakhir, mengaplikasikan. Ini lanjutan dari 1.17. Jadi nama jaringan, SID adalah nama jaringan yang akan tersedia, sedangkan wireless mode adalah infrastruktur atau ADHC. Sini data enskripsi disabled atau enabled, WIP case, autentifikasi, open, shared, WPA, WPSK. You can specify the authentication mode for the wireless network. Jadi, kalian akan terhubung dengan autentifikasi ini. Tadi pada bagian-bagian open system, shared, WPA, maka harus terhubung dengan 3 seperti ini yang di atas, SID, wireless mode, dan data enskripsi. Maka setelahnya akan backlight. Bila Anda memilih shared untuk autentikasi, pilih berapa bit. Nah, ini yang harus di bitnya. Jadi, ada IE 802, kodenya adalah 1 kali bit. Konfigurasi wireless client. Ada install driver wireless client yang disediakan. Cobalah melakukan konfigurasi berikut. Ini contoh ya. Misalnya, setelah terkoneksi konfigurasi, maka akan seperti ini pada gambar terhadap klien, yaitu kita buka network pada laptop atau PC, connection pada control panel, maka kita buka control panel, akan lihat, perhatikan statusnya, networknya ada di sini ya, statusnya itu connect, berarti dia terkoneksi, networknya itu dia pakai jaringan seperti yang mana, durasinya berapa menit, speednya itu kecepatan, megabyte per second, signal, strength yaitu kita kekuatan sinyal, sampai seberapa dia, atau di full kah, atau hanya 3 atau 2. Setelah selesai, maka klik properties sini.
Setelah itu, perhatikan wireless adapter yang ada dari kolom internet, maka ada protokol TCP, Transfer Server Protocol atau Internet Protocol. Nah, yang bagian yang ketiga, klik bagian tiganya, maka klik Properties dan OK. Jadi seperti itu cara mengkonfigurasikan sebuah jaringan nirkabel. Memang agak sulit, karena kita ini belajar daring, tapi jangan berkecil hati, karena kita juga bisa mengakses, melihatnya juga itu menggunakan sosial media. Mungkin nanti akan di-share video untuk mengkonfigurasikan jaringan itu seperti apa, supaya kalian juga mengerti. Bagi yang tidak mengertinya, silakan kalian catat. Dan bisa juga kalian bertanya melalui kolom komentar. Silakan komen dan japri juga. Alhamdulillah, kita cukupkan pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.